Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pesona Ranah Informasi Pemilu dan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan kali ini, sahabat Bawaslu, kami mengundang bintang tamu yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Mawardi Roska. Selamat datang dan selamat siang, Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian tema yang akan kita angkat kali ini adalah soal netralitas aparatur sipil negara ASN dalam pemilu. Pak Sekda, ini soal netralitas ASN ini merupakan isu yang paling dibahas dari penyelenggaraan pemilu ke pemilu, kemudian pilkada ke pilkada. Kita di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di pasal 494 itu diatur termaktub soal pidana yang bunyinya setiap ASN, anggota TNI, kepolisian, kepala desa, perangkat desa dan atau anggota BAMUS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, kemudian dibunyinya pasal 280 ayat 3 ini, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di pasal 280 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye. Normanya seperti itu, Pak Sekda. Kemudian kewenangan Bawaslu adalah soal mengawasi netralitas ASN dan menangani pelanggaran terhadap tindakan netralitas ASN ini. Nah, kita masuk ke ranahnya di pemerintahan daerah. Kita Bawaslu, pertanyaan pertama, bagaimana komposisi ASN yang bekerja di pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Pak Sekda? Ya, baik, terima kasih ya, rekan-rekan dari Bawaslu Kabupaten Selatan dan para pendengar ya. Jumlah ASN atau aparatur sipil negara kondisi terkini ya di Kabupaten Selatan sebanyak 7.388 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 5.680 orang, P3K 1.708 orang. Ini yang bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Selatan, mulai dari TK sampai SLTP, yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Iya, Pak Sekda. Kira-kira apakah ada badan atau lembaga teknis daerah yang mengatur pembinaan dan manajemen kepegawaian di Kabupaten Pesisir Selatan? Ya, itu sudah pasti ya, dan lembaganya sudah diatur sedemikian rupa yang namanya Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Selatan, BKPSDM. BKPSDM. Nah, kemudian bagaimana dengan struktur organisasi lembaga yang Bapak sampaikan tadi? Apakah lembaga tersebut bertanggung jawab kepada Sekda atau Bupati, Pak? Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, ya, dia bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Kemudian Pak Sekda, secara umum apa saja tugas dan fungsi yang dimiliki oleh seorang ASN terhadap masyarakat? Kemudian dalam pengamatan Bapak, apakah para pegawai ASN di Kabupaten Pesisir Selatan telah menjalankan tugasnya dengan baik? Norma-norma ya, standar tentang ASN ya di Pesisir Selatan ya, dari regulasi yang ada itu sama seluruh Indonesia. Sudah diatur sedemikian rupa, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan turunannya ke bawah, sehingga seorang ASN ini ya, dalam regulasi yang ada, dari ujung rambut ke jari kaki itu sudah diatur sedemikian rupa, sehingga instrumen-instrumen, norma-norma, standar-standar, etika sudah diatur sedemikian rupa yang menjadi
pedoman ya untuk diindahkan dan dipatuhi oleh setiap ASN yang ada. Ya baik Pak Sekda. Sebelumnya kita sudah melewati berbagai penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Sebut saja misalnya pemilu tahun 2014, kemudian pilkada tahun 2015, kemudian dilanjutkan dengan pemilu tahun 2019 dan pilkada terakhir tahun 2020. Sementara sisi lain isu netralitas ASN selalu menjadi fokus perbincangan banyak kalangan karena seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk memenangkan salah satu peserta pemilu. Bagaimana pengalaman pemerintah daerah dalam hal ini pada pemilu sebelumnya, Pak? Ya, saya kira ini kalau instrumen aturannya sudah sedemikian rupa diatur secara digit ya. Nah, sehingga seorang ASN tadi ya, harus mengikuti rambu-rambu yang diatur ya. Namun dalam faktanya ya, ini sebuah konsekuensi logis ya dari demokrasi langsung ya, yang berada pada tataran kabupaten kota ya, karena dia bersentuhan langsung ya antara calon-calon dengan pemilih. Nah, di pemilih ini ya salah satunya ada ASN ya. Nah, karena ASN ini ya mungkin dipandang ya dalam tanda petik ya oleh para calon-calon yang ada ya, baik calon legislatif, calon kepala daerah ya, tingkat mobilitasnya mungkin di atas ya rata-rata yang lembaga lainnya di masyarakat ini ya. Dan sebaliknya ya ini hubungan simbiosis mutualisme ini ya antara yang memanfaatkan dan yang dimanfaatkan, punya kepentingan ya, yang sama, sehingga ASN ini dalam pentas perpolitikan sekarang ini di Indonesia ya umumnya ya, dan khususnya di pesisir selatan ini ASN ini sosok yang seksi ya, sosok yang seksi ya, yang ingin ya dimanfaatkan baik oleh calon ataupun ASN sendiri untuk mengambil kesempatan. Nah, sehingga standar-standar nilai yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dibuat sedemikian rupa. Nah, saya kira ya itu kondisi terkini ya, kondisi terkini yang kita amati di lapangan. Namun demikian ya, saya selaku sekretaris daerah ya, tetap membuat himbauan-himbauan baik tertulis maupun di setiap kesempatan agar ya netralitas seorang ASN ini betul-betul dijaga. Nah, kalau nanti ada oknum-oknum ya yang menyalahgunakan atau yang sengaja atau tidak disengaja ya menyeberangi atau melabrak rambu-rambu nilai-nilai etika yang sudah diatur, ya tentu risikonya oleh kawan-kawan saya tersebut tentu diproses ya sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya baik Pak Sekda, ini kan di akhir kalimat Pak Sekda tadi sampaikan bahwa ada upaya pencegahan ya Pak. Nah, di Bawaslu sendiri kami juga mengutamakan pencegahan ini agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik itu oleh ASN dan pihak-pihak yang dilarang lainnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan tahapan kampanye ini. Nah, Pak Sekda, ini soal pencegahan dan atau mitigasi kalau di bencana ya. Menghadapi pemilu serentak tahun 2024, apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ini, Pak? Ya, saya kira kita pemilu ini ya, maupun pilkada itu kan bukan yang pertama, sudah berulang-ulang ya. Setiap periode ya, apalagi sejak reformasi ya, dalam siklus 5 tahunan, nah, itu kan berjalan terus ya, dan ini sudah berproses ya. Dan himbauan-himbauan, larangan-larangan, instruksi-instruksi ya
setiap prode tadi ya sama, kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Nah, menurut pengamatan kami ya, sebagian besar ya ASN ini sudah memahami itu, ya, sudah memahami. Nah, namun saya tidak menutup mata ya oknum-oknum tertentu ya itu tadi ya. Tapi ya tetap kita menghimbau agar rambu-rambu jangan dilanggar ya, jangan rambu-rambu jangan dilanggar ya. Nah, dan itu berpulang kepada ASN yang bersangkutan. Ya, terima kasih Pak Sekda. Kemudian dari berbagai langkah yang Bapak sebutkan tadi, langkah mana yang dianggap cukup efektif saat ini? Apakah ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain dalam mencegah terjadinya pelanggaran? Saya kira ini memang agak jauh ya untuk seluruhnya. Ya. Ini kan berproses ya, pendewasaan ya, pendidikan politik bagi masyarakat. Ya. Jadi semakin cerdas rakyat, ya, ini ASN ini ya semakin berkurang nanti pengaruhnya. Berkurang ya. Saya kira ini akan berproses ya, dan untuk pencegahannya tadi ya itu tadi ya, mitigasinya ini ya dengan himbauan, edaran ya, baik tertulis maupun di setiap kesempatan ya, apalagi menjelang yang namanya tahapan-tahapan pemilu dan tahapan-tahapan pilkada, terutama sekali pada saat kampanye. Yeah. Nah, ini menjadi warning sekali ya. Nah, di luar itu ya tentu tidak bisa pula kita menghukum ya atau menjatuhkan disiplin kepada bersangkutan kalau di luar tahapan-tahapan itu. Iya Pak. Kalau kita di Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ini ada dua bentuk yang menjadi muaranya. Pertama soal diatur soal pelanggaran tindak pidana terhadap ASN, kemudian ada soal kode etik yang direkomendasikan kepada KSN, Pak. Nah, dalam penanganannya di KSN, apabila nanti ditemukan dugaan pelanggaran netralitas ini, bagaimana mekanismenya, Pak? Ya, ketika seseorang ASN ya sudah diproses terhadap pelanggarannya oleh lembaga yang berwenang, ya, tentu pemerintah daerah berkewajiban untuk menindaklanjutinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Ini menyangkut dengan kepegawaian ya ASN itu sendiri yang beririsan penuh. Saya kira ini ya ranahnya tata usaha negara. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Kemudian Pak, peran organisasi profesi seperti Kopri, sejauh mana mereka dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran ini, Pak? Terhadap ya pengurus Kopri ya, karena berhimpitan langsung ya sekdanya sebagai ketua atau pembina Kopri ya, dan kepala-kepala dinas badan kantornya juga sebagai pembina di Kopri unit tadi ya. Dengan himbauan edaran tadi ya, tentu sudah melekat langsung ya, kepada mereka sesuai dengan rambu-rambu netralitas ASN dalam menghadapi pemilu dan pilkada. Ini harus menjadi pedoman untuk ya bagaimana seorang ASN bertindak untuk tidak melanggar rambu-rambu tersebut. Ini mewakili sahabat Bawaslu dan netizen lain mungkin Pak Sekda. Ya. Ini soal munculnya undang-undang ASN yang baru. Ini perantaranya adalah PP 49 ya Pak ya. Ya, kemudian di undang-undang ASN ini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dengan salah satu poin pentingnya adalah penghapusan tenaga honorer paling lambat Desember tahun 2024. Sementara tenaga honorer yang banyak ditempatkan di sektor pelayanan publik, apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menanggapi hal ini, Pak?
Ya, tentu kita memetakan kebutuhan terhadap ASN tadi. Ya. Nah, karena ini namanya ASN, aparatur sipil negara, yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K. Ya. Tentu gajinya ya dari uang rakyat tadi, tentu tidak bisa semena-mena, ya, tidak bisa semena-mena. Nah, terhadap pemetaan ini ya sudah sudah ada ya, baik dari bersama-sama antara pusat ya, BKN, Menpan ya, begitu juga di Pemda ya. Nah, dan itu sudah dituangkan dalam undang-undang ASN terbaru ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, bahwa per Januari 2025 yang ada hanya ya, P3K dan PNS. Nah, upaya kita ya selama ini yang kita lakukan dan sedang berlangsung ya, memang ya kita di PSL ini kekurangan kita terutama di guru ya, di guru dan tenaga kesehatan. Kalau tenaga teknis lainnya ya itu secara umum sudah cukup, bahkan berlebih. Nah, cuma yang tenaga teknis ini dari segi kualifikasi kebutuhan tenaga yang dibutuhkan ini belum proporsional. Artinya berlebih jumlahnya di satu profesi dan tidak ada atau kurang di profesi yang lainnya. Nah, ini yang kita lakukan pemetaan terus ya. Sehingga nanti ya yang akan kita butuhkan adalah betul-betul tenaga teknis ya, yang betul-betul dibutuhkan. Sehingga untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah ini dari ketersediaan SDM-nya sudah ada. Nah, kira-kira seperti itu. Baik Pak Sekda, di norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini pasal 282 dijelaskan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Nah, tentu pasal ini muaranya nanti adalah soal etika oleh ASN tersebut. Bagaimana Bapak menafsirkan soal norma ini? Nah, baik ya. Tadi kan ada kata-kata pejabat negara ya. Nah, di PSIS Selatan ini yang pejabat negara itu kepala daerah. Ya, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, di undang-undang pemilu itu kan sudah diatur sedemikian rupa. Ketika kepala daerah dalam masa kampanye, dia harus cuti. Nah, itulah yang diawasi ya oleh, saya kira oleh Bawaslu barangkali ya. Nah, dan ASN ya, pejabat fungsional, kepala desa di kita di Sumatera Barat ini wali nagari dan bamus nagarinya ya, itu ya ketika dia sebagai ASN, PNS dan P3K sebagai wali nagari, sebagai anggota bamus ya, norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tadi ya, dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan ya itu harus dipatuhi ya. Dan apabila melanggar ya itu diproses ya. Baik, terima kasih Pak Sekda ya. Ini terakhir closing statement untuk kegiatan podcast kita di siang hari ini. Silahkan Pak Sekda. Ya, baik Bapak Ibu, rekan-rekan ASN, baik PNS maupun P3K, Bapak Ibu wali nagari, Bapak Ibu anggota Bamus Nagari yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ya, bahwa kita untuk menghadapi pemilu dan pilkada serentak ya, negara kita, pemerintah kita sudah membuat regulasi sedemikian rupa yang menghendaki ya kita tadi ya, baik ASN ya, PNS, pejabat struktural, pejabat fungsional ya, dan pejabat teknis lainnya, wali nagari dan bamus nagari ya,
kita harus berada pada posisi netral, ya, yang dinamakan netralitas. Ya. Kita tidak berpihak ya kepada salah satu partai politik peserta pemilu maupun para calon legislatifnya. Begitu juga nanti bagi calon-calon kepala daerahnya. Ya, kita sebagai ASN, baik struktural fungsional, kepala wali nagari dan bamus nagari, ya, kita berada pada posisi kita masing-masing. Ya. Nah, untuk itu ya, marilah pada kesempatan ini ya, kita menegakkan dan melaksanakan aturan norma-norma tadi ya, secara profesional ya, secara profesional. Nah, sebab apabila kita melanggar, tentu konsekuensi resiko hukumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, terhadap ya bapak ibu, rekan-rekan yang melanggar aturan tadi. Karena aturan ini sudah menjadi hukum positif ya di negara kita. Tentu kita sebagai ASN ya, wali nagari, bamus nagari, ya kita tetap berada dalam koridor itu. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah podcast kita dengan tema netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu tahun 2024. Terima kasih Pak Sekda sudah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Sahabat Bawaslu, jangan lupa berikan like, komentar, share, subscribe di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, puncak pesta demokrasi semakin dekat. Disadari atau tidak, potensi terjadinya dugaan pelanggaran pemilu mungkin akan selalu terjadi bila berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Adanya aturan khusus yang mengatur mengenai netralitas ASN, hadirnya pengawas pemilu seperti Bawaslu dan pemantau pemilu, sampai dengan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu serentak tahun 2024 ini menjadi sangat penting untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Khusus kepada sahabat Bawaslu yang bekerja sebagai ASN yang menonton podcast ini, harapannya dapat menginternalisasi dengan baik aturan-aturan yang ada. Khusus kepada sahabat Bawaslu yang bekerja sebagai ASN yang menonton podcast ini, harapannya dapat menginternalisasi dengan baik aturan-aturan yang ada, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun bekerja, sehingga terhindar dari tindakan yang bermuara pada hukuman disiplin tingkat sedang, berat maupun perberhentian tidak dengan hormat. Jika aturan dipahami, aksi tahan diri dipenuhi, maka segala hukuman pasti dapat dihindari.